Saya ingin sharing pada kesempatan siang hari ini tentang satu kata yang sering kali dikhotbahkan muncul. Ada satu kata yang kita pasti kenal sama-sama. Kalau saudara sudah jadi Kristen lama, saya percaya pasti saudara kenal kata ini. Kecuali saudara baru bertobat tadi malam, mungkin masih sedikit kosakata Kristen saudara ya. Kalau saudara sudah bertobat lama pasti saudara tahu kata ini. Dan ini yang saya mau sharing, dalam peristiwa Natal ada satu kata penting dan saya berdoa supaya kata ini menjadi kata yang diwahyukan kepada saudara. Supaya saudara bisa menjejaki tahun baru, tahun yang sebentar lagi kita akan masuki, tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan. Dengan kekuatan daripada pewahyuan dari kata ini. Mari kita lihat bersama-sama Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi saudara jangan bingung dengan ayat ini, karena tentu berbeda konteks daripada apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka hidup di zaman yang sangat berbeda dengan kita. Kita hidup di zaman modern, mereka hidup di abad kuno, saudaraku ya. Jadi ada perbedaan. Saya pikir perbedaannya adalah pada masa itu adat, tradisi, hukum-hukum yang berlaku waktu itu begitu ketat ya. Jadi orang tidak bisa sembarangan hidup. Jadi ada banyak hal yang mengatur mereka. Itu sebabnya ayat ini berkata bahwa nanti saudara bingung kan kalau baca kan. Pada waktu Maria ibunya mengandung, dia masih perawan, kok udah mengandung gitu kan. Terus kok masih bertunangan. Terus kok si Yusuf mau menceraikan, loh kan masih tunangan gitu ya. Jadi saudara mesti mengerti konteks itu waktu itu, pada zaman itu. Tunangan itu adalah sebuah fase yang harus dilewati oleh setiap pasangan yang akan menikah. Jadi gak mungkin menikah ujuk-ujuk. Mereka harus melewati fase tunangan itu. Dan fase tunangan itu ikatannya itu sama dengan pernikahan. Cuma berbedanya adalah mereka belum hidup serumah. Mereka belum boleh berhubungan sebagai suami istri. Itu yang saya pikir penting untuk saudara. Jadi membaca Alkitab kita harus dengan konteks pada zaman itu supaya kita lebih bisa memahami. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah nanti saudara bingung kan, kok istrinya tadi baru tunangan bilangnya kan gitu. Itu yang saya bilang bahwa kekuatannya itu sama tuh, tunangan dengan pernikahan itu sudah sama ya. Jadi karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Katakan sama-sama, Allah menyertai kita. God with us. Immanuel, itu artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa satu kata penting yang saya mau sodorkan kepada saudara di penghujung tahun ini adalah dari peristiwa Natal ada satu kata penting yang diwahyukan Tuhan kepada seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Kata itu adalah Immanuel, God with us. Nah, apa makna kata ini? Kata penting sekali dan saya berdoa supaya di Natal dan di ujung tahun ini Tuhan juga mewahyukan kata ini kepada saudara. Saya percaya sebagian besar kita tahu kata ini. Betul saudaraku? Ini nama kan yang
Kata ini kan kata yang populer sekali kan. Kalau saudara mungkin dari daerah-daerah Kristen, mungkin saudara punya nama juga, jangan-jangan banyak di sini yang namanya Immanuel juga. Kalau saudara mungkin hidup di daerah-daerah mayoritas Kristen di bangsa kita ini, kadang-kadang itu ada di belakang truk. Ya kan, ada tulisan Immanuel ya kan. Atau di belakang angkot itu ada tulisan Immanuel. Banyak sekali itu. Itu sudah kata yang familiar buat kita orang-orang Kristen. Tapi masalahnya adalah mungkin ini banyak orang Kristen tahu kata itu, tapi kita nggak mengalami dan kita nggak memahami maknanya. Kita paling cuma tahu gini, oh ya, Immanuel itu apa? Allah beserta kita. Cuma di situ aja. God with us. Tapi padahal sebagian di balik kata itu ada sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya mau saudara hari ini melihat dan memahaminya. Nah, saya mau jelaskan dulu kepada saudara bahwa kata Immanuel yang punya pengertian God with us, Allah beserta kita, itu muncul 2 kali di Alkitab. Cuma 2 kali kata ini muncul, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Di perjanjian baru ini. Matius 1 ayat yang ke-23. Nah, di perjanjian lama itu muncul di Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara gak usah buka, saudara masih percaya saya? Ya, selain percaya Tuhan, itu ada ayatnya ya. Jadi itu muncul di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Nah, saya mau beritahu kepada saudara begini. Yang menariknya adalah kata Immanuel ini muncul 2 kali di Alkitab. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dan keduanya muncul dan diwahyukan kepada seseorang yang sedang menghadapi situasi, keadaan dan kondisi yang hampir mirip. Di perjanjian baru kata itu muncul dan diwahyukan oleh Tuhan langsung lewat malaikatnya kepada seorang yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini siapa? Yusuf ini adalah tunangan daripada seorang perawan yang bernama Maria. Mereka sudah merencanakan pernikahan mereka. Mereka sudah mungkin bahas planning mereka. Yusuf punya impian-impian waktu dia memutuskan untuk bertunangan dengan Maria dan akan menikah dengan Maria. Dia sudah mungkin siapkan planningnya, rencana-rencananya. Nanti kalau berkeluarga mereka akan begini dan lain sebagainya. Tapi suatu hari Yusuf mendapat sebuah informasi, sebuah kabar yang sangat mengejutkan buat Yusuf sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria. Apa itu? Seperti petir di siang bolong. Dia tiba-tiba mendapat kabar begini, tunangannya yang bernama Maria mengandung. Kalau saudara jadi Yusuf, apa yang terjadi saudara? Saudara biasa, oh mengandung ya? Haleluya. Kan gak mungkin begitu. Kalau Yusuf yang melakukannya, oke. Tapi Yusuf tahu, dia belum pernah sentuh Maria. Dia seorang yang baik, dia seorang tulus, dia seorang yang gak pernah melakukan apapun kepada Maria. Dia sadar betul bahwa ini gak mungkin terjadi. Kok tiba-tiba Maria bisa mengandung? Tentu dia mengalami sebuah kekalutan yang luar biasa. Saya bisa bayangkan perasaan, pikiran dan kondisi hati Yusuf waktu itu sebagai seorang laki-laki. Mungkin dia merasa harga dirinya, dia mungkin merasa bahwa gini, masa depannya pasti akan hancur. Semua impiannya seolah-olah musnah dengan kabar itu. Itu sebabnya Alkitab bilang, dia kemudian mempertimbangkan sesuatu. Dia sudah memikirkannya dan sudah mempertimbangkannya. Kita putus. Saya akan memutuskan hubungan ini. Dan di saat kekalutan, di saat Yusuf sedang mengalami dilema besar, dia seperti ada di sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi dia mencintai Maria. Di satu sisi itu keputusannya untuk menjadikan Maria tunangannya dan menikah dengan Maria. Tapi di sisi yang lain sebagai seorang pria, dia mungkin tidak bisa menerima kenyataan itu. Kenyataan yang pahit bahwa tunangannya dia gak pernah sentuh, dia tidak pernah lakukan apa, tiba-tiba mengandung. Nah, di saat Yusuf sedang mengalami kekalutan, galau, gelisah, merana, gegana. Gelisah, galau dan merana. Yusuf mengalami dilema, Yusuf mengalami kebingungan. Ada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam hati dan pikirannya. Dia sedang kalut, benar-benar kalut. Dan di saat seperti itulah, di kondisi seperti itulah, tiba-tiba Tuhan datang kepada Yusuf dan mewahyukan satu kata yang penting itu yang saya bilang tadi. Yusuf, jangan takut. Aku Immanuel. Tuhan Immanuel. Kata itu diwahyukan. God with us.
Allah beserta kita. Ini kata yang akhirnya merubah semua dalam kehidupan Yusuf. Ini kata yang memberikan pengharapan buat Yusuf. Ini kata yang telah mengubah Yusuf dari mengambil sebuah keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Lalu kemudian dia memutuskan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Walaupun keputusan itu memang tidak mudah. Tetapi Yusuf telah membuat sebuah keputusan terbaik dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia telah menerima pewahyuan kata ini dalam hidupnya. Saya berdoa buat saudara. Supaya di Natal dan di ujung tahun ini. Saudara bukan hanya sekedar tahu tentang Immanuel. Tapi saudara mengerti dan mendapat sebuah pewahyuan penting. Tentang God with us ini. Immanuel. Amin. Kata Immanuel yang kedua muncul di perjanjian lama. Harusnya perjanjian lama dulu Pak. Tapi karena Natal kan kita Yusuf dulu lah. Saudara gak keberatan Yusuf dulu kita bahas? Oke. Nanti kalau saudara buka Alkitab saudara harus pelajari. Kata Immanuel itu muncul di perjanjian lama itu di mana itu? Nah kata ini diwahyukan Tuhan kepada seorang raja muda yang bernama Ahas. Coba bilang sama-sama Ahas. Ini bukan bengkel yang bengkel motor itu bukan. Gak ada hubungannya. Dia bukan pemilik bengkel itu. Ini Raja Ahas ini adalah raja kerajaan Yehuda. Mari saya beritahu kepada saudara. Siapa atau bagaimana kerajaan Yehuda itu atau apa kerajaan Yehuda itu? Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang terdiri dari dua suku. Setelah era Salomo, habis Daud diganti anaknya Salomo. Nah setelah Salomo karena dosa dan kejahatan yang dilakukan Salomo. Dia tidak menyembah Tuhan lagi. Lalu Tuhan berkata aku akan menghancurkan kerajaan Israel. Tapi bukan di zaman Salomo karena Daud. Lalu Tuhan menghancurkan kerajaan Israel menjadi dua kerajaan. Setelah zaman Salomo. Jadi anaknya menggantikan dia, Rehabeam. Nah di zaman Rehabeam anak Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel, kerajaan utara itu 10 suku. Dan kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda terdiri dari dua suku aja. Kerajaan Yehuda itu terdiri dari dua suku. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku. Ibu kotanya di Samaria. Dan kerajaan Yehuda ibu kotanya di Yerusalem. Ini informasi aja, tetap masuk surga kalau saudara nggak tahu juga. Jadi informasi aja buat saudara supaya saudara nggak bingung siapa Ahas ini. Ahas bukan raja Israel, Ahas itu raja Yehuda. Kerajaan Yehuda ini kerajaan ya Israel juga, cuma ini adik lah. Kerajaan Israel itu kakak, 10 suku lebih banyak kan. Nah pada waktu itu, waktu Ahas sedang memerintah kerajaan Yehuda. Dia kemudian dikepung oleh dua kerajaan yang besar. Yang pertama adalah kerajaan Israel, kakaknya sebenarnya saudaranya. Yang terdiri dari 10 suku itu mengepung dia dan kerajaan Israel ini berkoalisi dengan kerajaan Aram. Nah kerajaan Aram waktu itu adalah kerajaan yang sangat superpower, jadi kerajaan kuat. Jadi kerajaan Israel bersatu dengan kerajaan Aram mengepung dan berusaha menaklukkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahas. Bayangkan saudara kalau saudara jadi Raja Ahas, saudara punya kerajaan kecil, saudara punya penduduk sedikit, dan saudara punya prajurit yang sedikit tentunya, lalu kemudian dikepung dan berusaha ditaklukkan oleh dua kerajaan besar waktu itu. Alkitab bilang Ahas menjadi ketakutan, dia gemetar waktu tahu pasukan kerajaan Aram telah berkemah mengepung mereka. Ahas takut Pak, di saat ketakutannya, di saat kekalutannya itu. Dia mungkin berpikir ini saatnya kerajaan Yehuda takluk. Selesai sudah masa kejayaannya. Tapi di saat Ahas sedang menghadapi situasi yang terjepit seperti itu. Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Yesaya. Untuk datang kepada Ahas. Kasih tahu sama Ahas. Ahas kamu kecil tapi kamu jangan takut. Kenapa? Karena ada Immanuel. Ada Allah yang beserta dengan kamu. Ahas dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar, dalam keadaan kalut, dalam keadaan terjepit, dia sudah mulai berpikir sama seperti Yusuf tadi. Yusuf mulai berpikir kan, dia hampir membuat sebuah keputusan bodoh. Dia akan menceraikan Maria. Dan kalau itu yang diambil oleh Yusuf, nama Yusuf tidak akan pernah tercatat di Alkitab. Ahas
juga sedang mempertimbangkan sebuah keputusan yang kelihatannya bagus tapi bodoh menurut saya. Dia mulai mempertimbangkan dalam saat-saat ketakutannya itu, dia mulai mempertimbangkan untuk minta bantuan kepada Raja Asyur. Nah, siapa Raja Asyur ini? Raja Asyur adalah raja yang sedang berkuasa memerintah kerajaan Asyur yang waktu itu terkenal kuat juga. Jadi ada dua kerajaan besar waktu itu, kerajaan Aram dan kerajaan Asyur, tapi Asyur lebih besar lagi. Nah, dia sudah berpikir, dia sudah mempertimbangkan untuk minta tolong sama kerajaan Asyur. Bantu saya untuk mengalahkan dua kerajaan yang mengepung saya ini. Tapi untung dia belum lakukan. Makanya Nabi Yesaya datang memberi sebuah pewahyuan tentang Immanuel, God with us. Kalau sampai Ahaz mengambil keputusan itu, sudah bisa bayangkan ya, ini gambaran saya ini. Kalau saya sudah jelaskan ini, sudah nggak mengerti juga, saya serahkan pada Roh Kudus. Saya udah nggak punya cara untuk menjelaskannya kepada saudara. Kerajaan Yehuda kan kecil. Itu seperti seekor tikus yang kecil. Sedang dikepung, dikeroyok oleh dua tikus besar. Gemeter dong dia, takut dong dia. Lalu di dalam ketakutannya, di saat-saat yang membuat dia kalut, panik, cemas, seekor tikus kecil ini kemudian berpikir untuk minta tolong kepada seekor kucing. Pertanyaannya, menurut saudara apakah kucing bisa mengalahkan dua tikus besar ini? Ini saya baru jelasin gini ya saudara. Oke ya. Menurut saudara, saudara tahu kucing ya? Menurut saudara, apakah seekor kucing bisa mengalahkan dua tikus besar? Bisa dong. Masa nggak bisa? Oke, gampang. Kucing. Tapi setelah kucing ini mengalahkan atau memangsa dua tikus besar ini, kemungkinannya apa? Itu dia kan. Namanya juga kucing. Kerajaan Asyur ini kan kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Kerajaan yang jahat. Oke. Dia mungkin bisa mengalahkan dua kerajaan yang sedang mengepung Raja Ahaz. Tapi setelah dia mengalahkan dua kerajaan itu, kemungkinan terbesarnya adalah dia akan menaklukkan juga si tikus kecil ini. Sama juga ujungnya. Itu yang saya bilang. Di saat-saat seperti itulah kata ini muncul, Immanuel. Saya berdoa supaya kata ini Tuhan wahyukan hari ini kepada saudara. Supaya saudara bukan hanya sekedar tahu kata itu, tapi saudara mengalami kata itu dalam hidup saudara. Saya ingin tutup dengan ini. Apa makna kata Immanuel, God with us itu? Karena waktu saya batasi dua aja saya pikir. Dua makna bisa ya Pak Eri, dua aja. Tadinya saya berpikir 17 makna daripada kata Immanuel. Cuma masalah waktu ini kan. Saya butuh waktu panjang untuk menjelaskannya, 17. Ya kan. Dan masalah kedua adalah begitu begitu makna ke-16. Makna pertama saudara lupa. Tadi apa ya tadi yang pertama tadi? Kan karena terlalu banyak. Oke, dua saudara bisa pulang dengan damai sejahtera. Dua makna dari kata God with us, Immanuel. Kalau saudara lupa satu, minimal satu ingat. Tapi jangan sampai dua-duanya kelewatan kalau dua-duanya saudara gak ingat. Ini dua loh, saya sudah diskon besar-besar. Ini diskon akhir tahun saudara kan. Yang pertama maknanya apa? God with us itu punya makna gini. Tuhan itu ada buat kita. Katakan sama-sama ada. Jadi Allah beserta kita. Immanuel itu artinya apa Pak? Tuhan ada buat kita. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, apapun musim yang saudara sedang lewati. Dia ada buat saudara. Dia ada di segala musim hidup saudara. Alkitab bilang gini, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hei, saya mau beritahu sama saudara. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia Tuhan yang ada buat saudara. Dia ada di masa lalu saudara. Dia ada di hari ini. Dia ada di besok. Dia ada di tahun depan. Dia ada di masa depan saudara. Kita belum lalui tahun 2025 kan. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Immanuel, God with us. Itu punya makna gini. Dia ada buat saudara. Dan dia bukan sekedar ada. Dia hadir buat saudara. Ada orang-orang yang ada tapi tidak hadir Pak.
Ada bapak-bapak, ada ayah-ayah yang ada di rumah tapi tidak hadir. Menangkap maksud saya? Ngerti maksud saya? Saya ulang. Ada ayah yang ada. Ada anak-anak muda yang punya ayah. Ada ayahnya. Bapaknya ada tapi tidak hadir, Pak. Itu saya ketemu banyak. Gini-gini kan 15 tahun saya pelayanan di anak muda, Pak. Ada tampang nggak? Ada. Itu benar. 15 tahun saya berkecimpung dalam pelayanan anak muda. Saya ketemu dengan banyak anak muda yang punya bapak. Bapaknya ada, tapi nggak hadir. Dalam kurun waktu tahun 98 sampai tahun 2004, 2005. Itu yang tinggal di rumah saya mungkin ada 10-12 anak muda. Punya ayah mereka. Punya orang tua mereka. Tapi kenapa mereka memilih tinggal sama saya? Itu yang saya bilang. Mereka punya orang tua. Ada orang tuanya. Bapaknya ada tapi tidak hadir. Anaknya ada yang udah mau bunuh diri. Ada anak motor yang mau tabrakan motornya dengan truk. Karena baru diputus oleh pacarnya. Ada temannya yang kemudian menyelamatkan dia. Udah luka-luka jatuh dari motor bawa ke rumah saya. Kak, ini dia mau bunuh diri, Kak. Nah, lu kenapa bunuh diri? Sayang banget kamu. Oh, cerita panjang gini. Ya udah, boleh nggak Kak tinggal di sini, Kak? Oh ya udah, tinggal. Macam-macam masalahnya. Tapi saya belajar, oh iya, ada orang-orang yang gini, punya ayah, ada ayahnya tapi nggak hadir. Saya mau beritahu sama saudara gini, Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar ada, Dia Tuhan yang hadir buat saudara. Immanuel bukan sekedar ada buat saudara, Dia Tuhan yang hadir. Nah, Dia bukan sekedar Tuhan yang hadir, Dia Tuhan yang mau terlibat dalam semua urusan saudara. Saya ulang, Immanuel, God with us, itu bukan sekedar Tuhan yang ada buat kita. Dia Tuhan yang hadir buat kita, dan Dia bukan Tuhan yang sekedar hadir. Dia Tuhan yang mau terlibat dalam urusan saudara dan saya. Dan Dia bukan hanya Tuhan yang mau terlibat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang saudara bisa andalkan. Mengapa? Karena Dia Tuhan yang mau dan Dia Tuhan yang mampu. Katakan sama-sama mau, mampu, mau. Ini dua kombinasi yang tak terkalahkan, Pak. Makanya Dia bisa saudara andalkan. Ada orang, waktu saudara susah nih, saudara kesulitan, saudara sedang kritis, minta tolong. Waktu saudara minta tolong sama Dia, Dia bilang, entah itu teman saudara, famili, atau sahabat, atau siapapun lah. Dia bilang ini, bro, gue kepengen nolong lu, gue mau nolong lu. Cuma gue juga lagi susah, bro. Gue mau nolong lu, cuma gue lagi gak bisa. Dia mau nolong, tapi gak mampu. Lagi susah juga. Ada orang sebaliknya. Mampu tolong saudara, tapi pernah gak ngalami kayak gitu? Saudara lagi susah, datang sama orang, minta tolong. Saudara tahu dia mampu nih, cuma alasannya segudang. Lagi sibuk lah, lagi keluar kota lah, ntar wah lagi segala macam lah. Ujung-ujungnya sebenarnya intinya apa? Dia gak mau. Ada orang yang mau tapi gak mampu. Ada orang yang mampu tapi gak mau. Tuhan kita beda. Tuhan kita adalah Tuhan yang saudara bisa andalkan. Dia Tuhan yang mau. Dia Tuhan yang mampu tolong saudara. Dia bukannya Tuhan yang mampu tolong saudara. Dia Tuhan yang mau. Immanuel, God with us. Itu apa? Dia Tuhan yang ada buat saudara. Dia bukan Tuhan yang sekedar ada. Dia Tuhan yang hadir buat saudara. Dia bukan sekedar Tuhan yang hadir buat saudara. Dia Tuhan yang mau terlibat dengan urusan saudara. Dan Dia bukannya Tuhan yang mau terlibat dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang bisa saudara andalkan dalam hidup saudara. Karena Dia Tuhan yang mau tolong saudara. Dan Dia Tuhan yang mampu tolong saudara. Dia bukannya Tuhan yang mampu tolong saudara. Dia Tuhan yang mau tolong saudara. Andalkan Tuhan. Puji Tuhan buat saudara punya teman banyak. Puji Tuhan buat saudara punya relasi, punya koneksi yang bisa bisa dimanfaatkan. Oke lah. Saudara punya pengetahuan, saudara punya pendidikan, saudara punya pengalaman. Puji Tuhan buat semua itu. Tidak ada yang salah. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Jangan andalkan semuanya itu. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Semakin saudara punya banyak pengalaman, semakin saudara punya banyak pengetahuan. Harusnya pengetahuan dan pengalaman saudara memperbesar kapasitas hidup saudara. Untuk akhirnya saudara menjadi orang-orang yang terbuka terhadap campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Waktu engkau andalkan kekuatan diri sendiri. Waktu engkau andalkan manusia. Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia Allah Immanuel. God with us.
Dia ada buat saudara. Dia bukan sekedar ada buat saudara, dia hadir buat saudara. Dia bukan sekedar hadir buat saudara, dia mau terlibat dalam urusan saudara. Dan dia bukan sekedar Tuhan yang mau terlibat dalam urusan saudara. Dia Tuhan yang saudara bisa andalkan. Karena dia Tuhan yang mau dan dia Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang mampu dan dia Tuhan yang mau. Amin. Yang kedua, makna Immanuel itu apa? Immanuel bukan sekedar Tuhan bersama kita. Tuhan beserta kita. Kita tuh terlalu banyak cuma diajar bersama kita. Beserta, iya. Terus kalau Tuhan bersama kita, beserta kita terus apa? Nah ini yang saudara perlu paham makna yang kedua. Waktu Tuhan mewahyukan Immanuel itu maksudnya gini. Tuhan mau, kita ngerti. Dia ada, dia hadir, dia mau terlibat. Dia mau tolong saudara dan dia mampu tolong saudara. Dan dia mau tuntun kita. Immanuel itu punya makna, punya pengertian. Dia mau tuntun pimpin kita. Dia bukan sekedar berjalan sama kita. Tapi dia mau tuntun dan pimpin hidup kita. Masalah terbanyak dari orang Kristen masa kini adalah kita mau disertai Tuhan. Tapi kita gak mau dituntun sama Tuhan. Kita ambil jalan kita sendiri. Kita pilih jalan kita sendiri. Kita bertindak dengan keputusan kita sendiri. Kita memilih dengan cara berpikir kita sendiri. Lalu kita minta Tuhan sertai kita. Gak bisa bro. Gak bisa gitu. Tuhan Immanuel itu dia bukan sekedar bersama dengan saudara. Dia mau tuntun saudara. Dia mau pimpin kita. Pertanyaannya kenapa dia mau tuntun kita? Kenapa dia mau pimpin kita? Karena dia punya tujuan-tujuan buat kita. Dia punya rencana buat kita. Bahwa Tuhan ingin memastikan kita bisa sampai kepada tujuannya. Itu sebabnya dia mau tuntun saudara dan saya. Pertanyaan saya, ngerti gak saudara apa arti tersesat? Katakan sama-sama tersesat. Tersesat itu apa? Tersesat itu bukan sekedar saudara gak tahu arah. Tersesat itu yang benar adalah saudara memilih jalan saudara sendiri. Saya ulang, tersesat itu pengertiannya bukan sekedar saudara kehilangan arah. Tapi tersesat pengertian yang sesungguhnya adalah saudara memilih jalan saudara sendiri. Itu tersesat namanya. Itu sebabnya begini. Dia mau wahyukan Immanuel buat kita supaya apa? Dia ingin memastikan kita bisa sampai kepada tujuannya. Percayakah saudara bahwa Tuhan punya tujuan-tujuan dalam hidup saudara? Masalah terbanyak kita adalah kita pikir hidup ini cuma mengejar tujuan kita. Kita mengejar cita-cita kita. Kita mengejar keinginan kita. Kita mengejar ambisi-ambisi kita. Enggak. Hidup ini bukan cerita tentang saudara mengejar tujuan saudara. Hidup ini bercerita tentang kita mengejar dan mengerjakan kehendak dan tujuan Tuhan. Kalau para motivator kerja, katakan gini, kejar tujuan-tujuan saudara. Saya mau beritahu hari ini, itu motivator. Alkitab ajarkan kita, hidup ini adalah cerita tentang kita mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya boleh beritahu sama saudara. Saudara punya cita-cita bagus. Saudara punya impian bagus. Dream saudara bagus. Visi saudara bagus. Ambisi saudara bagus. Obsesi saudara bagus. Tapi saya mau beritahu sama saudara gini. Visi Tuhan, mimpi Tuhan, tujuan Tuhan buat hidup saudara jauh lebih bagus. Bahkan seringkali. Ya udahlah, tepuk tangan dulu dah. Seringkali Tuhan perlu menghancurkan mimpi-mimpi kita supaya mimpinya terwujud dalam hidup kita. Sadar, seringkali Tuhan bawa kita ke satu tempat, dihancurkan semua ambisi kita supaya kemudian gini, kehendak Tuhan, visi Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, tersesat itu apa? Aduh, baru 2 menit yang lalu. Tersesat itu apa? Kita memilih jalan kita sendiri. Coba lihat wajah samping kanan kiri saudara. Ada wajah tersesat hari ini. Sorry to say, saudara boleh kelihatan sukses, Pak. Saudara boleh kelihatan berhasil. Tapi berhasil di jalan yang salah. Berhasil di track yang salah. Itu tetap kegagalan. Kenapa Tuhan mau tuntun kita? Karena Tuhan mau memastikan kita sampai kepada tujuannya. Dan yang kedua, kenapa Tuhan mau tuntun kita? Karena Tuhan bukan sekedar mau tolong saudara. Dia mau menumbuhkan kehidupan kita. Dia mau mendewasakan kita. Makanya dia mau tuntun kita. Makanya jalan Tuhan kadang-kadang gak mudah. Tapi jalan kedua Tuhan ujungnya pasti indah. Jalan Tuhan mungkin gak nyaman buat kita. Tapi percayalah jalan Tuhan itu penuh dengan kemenangan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke jalan yang berliku. Tapi percayalah, kalau itu jalan Tuhan, ujungnya pasti adalah kemenangan buat kita. Amin.
Kenapa Tuhan mau tuntun kita? Karena dia mau kita belajar untuk mempercayai dia dengan sepenuh hati. Tuhan mau tuntun kita karena dia mau kita belajar untuk mempercayai dia dan belajar taat dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen cuma mau ditolong tapi gak mau dituntun Tuhan. Tapi hari ini Immanuel perlu diwahyukan kepada saudara supaya kemudian saudara ngerti bahwa oh iya, Tuhan mau tuntun kita. Tuhan bukan sekedar tolong saudara. Dia bukan sekedar mau bikin mujizat dalam hidup saudara. Dia bukan sekedar mau memberkati saudara. Tapi dia mau tuntun dan pimpin saudara. Karena dia mau memastikan saudara bisa sampai kepada tujuan. Dia mau membentuk dan menumbuhkan hidup kita. Dan dia mau mengajarkan kita untuk semakin mempercayai Tuhan. Dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Selamat mengalami Immanuel dalam kehidupan saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara.